kasih-Mu, buat anugerah-Mu yang Kau limpahkan kepada kami, buat kebaikan-Mu yang kami terima setiap hari. Terima kasih Tuhan, kami boleh bertemu kembali dengan teman-teman, saudara-saudara kami di Kelapa Gading. Meskipun kami jauh, tapi melalui Zoom ini kami bisa ketemu Tuhan. Terima kasih. Biar Kau sendiri, Roh Kudus yang berbicara pada malam hari ini, biar Engkau yang mengajari kami, Kau meneguhkan, menguatkan kami, menghibur kami ya Tuhan. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat malam, saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus ya. Kita bisa ketemu lagi, saya senang sekali ketemu lagi sama teman-teman lama nih. Ada Pak Ogan, Pak Anton ya, ada Pak ini juga Setia Diang. Itu kan Pak Setia Diang kan papanya orang Bandung itu. Betul ya Pak Setiadi? Betul Pak. Oh yang kelihatan ya. Papinya jago kungfu loh itu. Oh iya, jadi sama nih sekali. Ya, malam hari ini saya kemarin kan ditanya temanya apa ya. Saya bilang percaya dan berkata-kata. Memang seperti tadi kesaksian dari Pak Yance, dari Pak Fajar juga ya, Pak Stefanus, terima kasih buat kesaksiannya. Betul sekali bahwa kita ini memang bukan pemilik, kita ini dipanggil sebagai pengelola ya. Amin. Yang punya itu semua Tuhan. Nah, saya tahu bahwa banyak sekali teman-teman juga di Bandung terutama yang saya tahu ada banyak orang yang diliputi oleh kekhawatiran. Ya pada awal-awal terutama ada ketakutan di dalam pikiran mereka persis seperti yang Pak Yance tadi saksikan ya. Dan betul sekali bahwa yang namanya takut itu bukan datang dari Tuhan. Ketakutan itu datang dari setan dan itu kerjaannya dia dan itu pada saat ini saya tahu dia menebar ketakutan itu di seluruh dunia. Bukan cuma di Jakarta, di Bandung, di Indonesia, tapi seluruh dunia. Itu senjata yang boleh dibilang terutama dari iblis itu. Karena orang kalau sampai takut, itu secara medis itu dikatakan maka imunitas itu akan turun, drop. Jadi mudah terserang oleh sakit. Dan kita tahu 2 Timotius 1 ayat 7 mengatakan bahwa ketakutan itu bukan datang dari Tuhan. Tuhan tidak pernah memberikan kepada kita roh yang namanya ketakutan. Tapi sebaliknya dia memberikan kepada kita yaitu roh kuasa, 1, 2 roh kasih, dan 3 pikiran yang sehat. Bahasa Inggrisnya itu sound mind. Ya, atau ada yang menerjemahkan sebagai self control, yaitu sound mind, pikiran yang sehat. Jadi ini ketakutan bukan dari Tuhan. Saya malam hari ini saya bukan mau bicara di situ, tapi itu menyinggung juga lah. Jadi yang pertama ya, kenapa saya ambil tema ini? Karena betapa pentingnya ini, coba kita baca ya, di 2 Korintus 4 ayat 13. Saya akan bacakan saudara. Firman Tuhan mengatakan begini. Namun, ini Paulus yang bilang ya, namun karena kami memiliki roh iman yang sama, seperti ada tertulis, aku percaya, sebab itu aku berkata-kata. Disambung lagi, maka kami pun percaya, dan sebab itu kami juga percaya dan kami juga berkata-kata. 2 kali Paulus mengatakan hal ini. Aneh ya, maksudnya apa ini saudara? Saya ingin baca lagi dari Roma 4 ayat 17. Sebenarnya bahasa Indonesianya kurang tajam ya, kurang persis. Jadi dua-duanya saya akan baca baik bahasa Indonesia maupun bahasa Inggrisnya. Yang bahasa Indonesia dikatakan begini. Seperti ada tertulis, engkau Tuhan telah
kutetapkan menjadi bapa banyak bangsa di hadapan Allah yang kepadanya ia percaya, yaitu Allah yang menghidupkan orang mati dan yang menjadikan apa yang tidak ada menjadi ada. Tapi sebenarnya bahasa Inggrisnya nggak begitu loh. Saya bacakan bahasa Inggrisnya ya. Saya harap Anda semua bisa mengerti. Dikatakan begini, as it is written, seperti tertulis ya. I have made you a father of many nations in the presence of him whom he believed. Nah ini yang bagian terakhirnya ini loh. Dikatakan begini, God who gives life to the dead, ya Tuhan yang memberikan kehidupan kepada yang mati, and call those things which do not exist as though they did. Artinya Tuhan yang memberikan kehidupan kepada orang yang mati, dan dia dia memanggil, dia mengatakan hal yang belum eksis, belum ada, seperti sudah ada. Aneh ya, dia memanggil sesuatu yang belum eksis seperti sudah ada. Nanti kita akan baca lagi, kita akan belajar. Kalau sudah baca dari dua hal ini aja, sebenarnya betapa pentingnya yang namanya berkata-kata atau perkataan. Satu lagi, saya ambil dari Matius 12, ya, ayat 35 sampai 37. Intinya begini, Tuhan Yesus mengatakan, hati-hati dengan perkataan kita. Karena perkataan sia-sia, kalau kita mengatakan hal yang sia-sia, itu harus dipertanggungjawabkan nanti pada hari penghakiman. Terus, yang ayat 37 mengatakan, menurut ucapanmu, kamu bisa dibenarkan, tapi kamu juga bisa dihukum. Jadi dari tiga hal ini, dari tiga ayat ini, kita bisa melihat betapa pentingnya yang namanya perkataan atau berkata-kata. Nah, contoh lain misalnya ya, ini firman Tuhan ya, mengajarkan hal perkataan dan menunjukkan di ayat-ayat seperti ini, sebagai berikut. Misalnya, bagaimana Bapa kita, Yahweh, menciptakan alam ini. Caranya gimana? Saudara bisa catat nanti ya di Kejadian 1, bisa baca. Kejadian 1, misalnya ayat yang pertama dikatakan, dia mengatakan begini, Tuhan berfirman, jadilah terang. Maka terang itu jadi. Jadi dia cuma menciptakan itu dengan berkata, berfirman. Contoh lain nomor 2, di Kejadian 6 ya. Dia berfirman, jadilah cakrawala, maka cakrawala itu jadi. Jadi saya lihat betapa pentingnya ini perkataan. Ini Tuhan juga menciptakan itu dengan berkata. Nah, saudara bisa baca nanti di Kejadian 9, Kejadian berapa, 11, 14, 20, 24, 29. Bagaimana Tuhan kita menciptakan alam ini dengan berkata-kata. Ya. Terus, saya ingin baca juga, karena ini sangat penting, saudara ya. Saudara bisa catat ini, di Bilangan 14 ayat 28. Bilangan 14 ayat 28 berkata begini, Tuhan mengatakan begini, katakanlah kepada mereka, demi aku yang hidup, demi dia sendiri ya, demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan, bahwasanya seperti apa yang kamu katakan di hadapanku, demikianlah akan kulakukan kepadamu. Kalau sudah pernah baca, ada 12 orang yang diutus sebagai pengintai, ya kan? Mereka masuk ke tanah Kanaan dan melihat, waduh, itu tanah yang sangat subur, berlimpah susu dan madu. Nah, mereka melihat bagaimana anggurnya itu besar-besar, dan mereka bawa contohnya itu, dia pikul anggur itu pulang ke rumah mereka. Dan kemudian waktu mereka ditanya laporannya kepada Musa, 10 orang menjawab, iya, memang tanahnya itu subur.
tetapi orangnya besar-besar seperti raksasa. Waduh, kita ini pasti ditelan seperti apa? Kita akan diinjak seperti seperti belalang, kira-kira begitu. Tapi yang 2 orang, nah ini luar biasa, saudara. Dia namanya Yosua dan Kaleb. 2 orang berkata ini tidak seperti 10 orang ini, saudara. 2 orang ini berkata sebaliknya. Dia mengatakan, kami akan menduduki tanah Kanaan itu. Karena mereka itu akan kita telan seperti kita menelan belalang. Dua orang dan 10 orang ini berkata berbeda ya. Sebab itu gara-gara 10 orang yang mengatakan hal yang negatif ini, Tuhan marah. Makanya tadi dikatakan di ayat 28, bilangan 14, Tuhan mengatakan, demi aku yang hidup, demikian firman Tuhan, bahwasanya seperti apa yang kamu katakan di hadapanku, demikianlah akan kulakukan kepadamu. 10 orang yang mengatakan negatif ini, Tuhan bilang, seperti yang kamu katakan itu, jadi kepadamu seperti itu. Saudara lihat, kita harus berhati-hati dengan perkataan kita. Kalau kita ngomong seperti 10 orang ini, ya jadi seperti itu. Karena Tuhan bilang, yang kamu katakan di hadapanku, aku akan lakukan padamu. Sebaliknya, 2 orang ini mengatakan, kami akan duduki Kanaan, seperti yang Tuhan suruhkan pada kami. Jadi Tuhan sebenarnya sudah memberikan itu kepada bangsa Israel, tapi 10 orang ini takut, saudara. Dia diliputi dengan kekhawatiran karena apa? Dia tidak berjalan dengan iman kepada Tuhan, tapi dia berjalan dengan mata jasmaninya. Dia lihat, oh, orangnya gede-gede, bagaimana kita bisa mengalahkan mereka? Nah, kita perlu belajar dari sini, saudara. Jadi betapa pentingnya ini perkataan kita. Saya mau memberikan kesaksian dari ayat ini ya. Jadi saya punya 3 orang anak. Anak yang kedua, laki ini. Waktu masih di SD itu lemah sekali dalam matematika. Jadi waktu di SD kira-kira kelas 4 begitu ya. Itu matematikanya hasil ulangannya jelek sekali. Coba bayangkan. Nilainya bisa paling tinggi itu 4, saudara. 4, 3, pernah dapat 1, saudara. Jadi seringkali saya sebagai orang tuanya dipanggil sama gurunya. Dia bilang, Pak Andreas, tolong ini, anaknya diajarin dong. Nah, saya kebetulan suka matematika, saya senang waktu di sekolah dulu. Tapi waktu saya ajari dari siang, waktu pulang sekolah sampai malam, saya tanya lagi, nggak bisa jawab, saudara. Jadi akibatnya apa? Seringkali saya suka marah, saudara. Saya marah, saya bilang, gini aja kok nggak bisa. Gitu. Nah, semakin saya marah, bukannya semakin pinter dia. Semakin stres dia. Seringkali keluar dari mulut saya juga kata-kata yang tidak baik, saudara. Karena saking jengkelnya dan saya belum ngerti waktu itu, saya bisa ngomong, bodoh kamu, goblok, dan sebagainya. Waduh, hati-hati, saudara ya. Waktu itu saya nggak ngerti, saudara. Dan akhirnya saya karena kewalahan mendidik anak saya ini, saya berdoa, dan saya bersyukur karena saya belajar untuk tiap hari itu merenungkan firman Tuhan. Nah, akhirnya sampai saya ketemu dengan bilangan 14 ayat 28 ini, di mana dikatakan, apa yang kamu katakan di hadapanku, aku akan melakukan kepadamu. Berarti kalau saya ngomong itu bodoh, goblok, tolol, dan sebagainya, Tuhan bilang, oke, yang kamu katakan aku akan lakukan kepadamu. Anak saya justru makin bodoh, makin goblok, makin tolol, saudara. Seperti itu. Waktu saya membaca firman ini, saya seperti melihat terang, saudara. Dan saya tahu ini jalan keluarnya. Sebab itu, saya panggil anak saya, namanya Yosua. Saya bilang, Yos, Papa minta maaf nih, minta ampun sama kamu karena Papa selama ini bersalah. Karena Papa mengatakan hal-hal yang salah. Dan akhirnya saya ajarin dia, saya bilang begini, mulai hari ini, kamu katakan waktu kamu mandi, waktu kamu di depan cermin, di mana aja, kamu katakan
apa yang janji Tuhan itu tulis. Misalnya, saya ini anak Tuhan loh. Saya orang yang diberkati Tuhan. Ya, kan Alkitab mengatakan Markus 9 ayat 23. Dikatakan begini, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Kalau bagi Tuhan, wajar, lumrah. Tapi Tuhan Yesus mengatakan, Markus 9 ayat 23, bagi orang yang percaya, tidak ada yang mustahil. Jadi saya bilang sama anak saya, bilang kepada dirimu sendiri, bagi saya, nggak ada yang mustahil. Matematika, saya bisa. Saya pasti berhasil. Seperti itu, saudara. Tiap hari dia mengatakan, saya bilang begini, kamu bilang begitu, papa ini juga akan mengatakan hal itu. Tiap hari. Aneh sekali ya, dalam waktu 1 minggu, saya mulai lihat terjadi perubahan. Karena waktu anak saya ulangan matematik, dia pulang ke rumah, dia kasih lihat sama saya, Pak ini ulangan saya, katanya. Saya berdebar-debar, saudara. Waktu saya lihat, kaget saya, loh, kok bisa dapat 6, saudara? Ya, dapat 6, udah, kenapa ini? Bisa kedengaran ya, Pak? Kedengaran ya? Bisa, Pak. Nah, bisa. Bisa, Pak. Bagus, Pak. Ya, oke. Nah, saya udah mulai senang ini. Tapi nggak sampai di situ ya. Akhirnya, pada waktu naik ke kelas 6, anak saya ujian, dan kemudian setelah ujian, saya bergegas ke sekolah, kepingin tahu hasilnya bagaimana. Nah, waktu breakdown hasil itu keluar, saya minta ke kepala sekolah, saya lihat di situ ternyata dia lulus. Wah, saya senang sekali, puji Tuhan. Tapi dia lulus, saya kepingin tahu hasilnya kayak apa. Nah, waktu hasilnya diberikan kepada saya itu nangis, saudara. Kenapa? Saya lihat ulangan ujian matematikanya, hasilnya itu dapat 9,6, saudara. Luar biasa. Siapa yang bikin itu? Nah, pada waktu kita seperti yang Tuhan katakan ini, ucapkan kepada kita hal yang seperti janji Tuhan itu tulis, maka itu terjadi buat kita, saudara. Jadi jangan seperti yang 10 orang pengintai ini, tapi jadilah seperti Yosua dan Kaleb. Nah, saya lanjutkan lagi ya. Jadi perkataan kita ini itu seperti benih, saudara, seperti benih. Benih kan ya tergantung sifatnya, toh. Benih apa yang kita tabur, saudara? Kalau saudara tabur benih rambutan, pasti yang keluarnya rambutan. Kalau saudara tabur benih cabai, yang keluar cabai. Jangan berharap saudara tabur benih cabai, kepingin keluar rambutan, nggak mungkin, saudara. Karena benih itu akan mengeluarkan yang seperti asalnya, seperti itu. Nah, perkataan kita itu sama seperti itu loh. Nah, kita seringkali anak-anak Tuhan nggak menyadari bahwa kita pikir, ngomong asal ngomong aja begitu. Ngomong-ngomong negatif sama seperti orang-orang yang nggak percaya. Akhirnya apa, saudara? Seperti tadi, kita akan menuai apa yang kita itu tabur dalam diri kita. Ya kan? Tadi dikatakan ada banyak orang yang mengalami kekhawatiran. Kenapa, saudara? Karena setan itu menabur dalam pikiran kita. Menabur apa? Perkataannya dia yang negatif. Tenggorokan kering sedikit, terus dia ngomong di sini, hati-hati COVID. Nah, kalau kita sudah mulai menerima perkataannya dia dan kita menerima di pikiran kita, apalagi diteruskan kita terima, maka itu akan menguasai pikiran kita, saudara. Kita jadi khawatir, jadi takut, mau tidur jadi susah, pikirannya, wah jangan-jangan nih COVID atau apa. Seperti itu, saudara. Jadi, hati-hati dengan perkataan. Ada 2 perkataan ya, perkataan dari kita sendiri, perkataan yang dari Tuhan, ada 3. Satu lagi perkataan dari iblis yang seringkali tadi Pak Yance bilang betul. Kita tidak bisa melarang burung untuk terbang di atas kepala kita. Ya kan? Istilahnya itu iblis bisa melepaskan perkataan-perkataannya di dalam pikiran kita tanpa permisi kepada kita loh. Pikiran kita ini seperti battlefield, lapangan peperangan, saudara.
Nah, tapi jangan biarkan dia itu bersarang di kepala kita. Dia bikin sarang di kepala kita. Maksudnya jangan itu kita terima segala ini saya katakan jangan terima segala perkataan yang tidak cocok dengan firman Tuhan. Perkataan-perkataan yang negatif yang berbahaya dari iblis itu jangan terima, saudara. Ya, caranya bagaimana? Yaitu dengan mengalahkan dengan perkataan dari Tuhan, bukan dari kita loh ya. Kita bukan mencoba-coba bagaimana. Itu ambil perkataan Tuhan, yaitu firman Tuhan, ada di Alkitab, untuk segala sesuatu yang kita hadapi. Kalau itu mengenai apa? Mengenai sakit penyakit, ambil janji Tuhan mengenai kesembuhan. Ya, itu ada banyak sekali. Misalnya di Yesaya 53 ayat 1 sampai 5 bisa dibaca. Matius 8 ayat 17 ya. Bisa. Ada lagi 1 Petrus 2 ayat 24 itu sama. Itu adalah senjata kita karena firman Tuhan di Efesus 6 itu dikatakan salah satu senjata yang Tuhan berikan yaitu firman, yaitu pedang roh ya. Jadi sudah mungkin pernah baca ya, pakai selengkap senjata dari Tuhan, yaitu satu, ketopong keselamatan. Nah ini ketopong bicara menjaga pikiran kita, supaya kita memiliki cuman pikiran Kristus. Apalagi, nih baju sirah keadilan, ya kan? Perisai iman, pedang roh, apa ikat pinggang kebenaran, terus kasut kerelaan untuk memberitakan Injil. Nah, pedang roh ini adalah firman, saudara. Jadi betapa pentingnya, saudara, mulai memperbarui pikiran kita, bukan cuma doa loh ya, enggak, tapi dengan firman. Pada waktu kita merenungkan firman itu, maka itu akan mengusir semua pikiran-pikiran yang asalnya dari iblis. Seperti itu. Nah, perkataan itu seperti benih. Tapi saya belajar juga dari seorang hamba Tuhan, namanya Charles Capps. Dia itu seringkali jadi pembicara di FGBMFI Amerika. Ya, zaman tahun-tahun dulu lah. Charles Capps ini bilang, perkataan kita ini, perkataan itu seperti kontainer. Kontainer ngerti ya, wadah. Nah, wadah itu kan tergantung isinya apa, saudara. Jadi perkataan kita itu seperti kontainer, seperti wadah. Jadi, apa namanya, bisa isinya, misalnya buah jeruk, nanas, atau buah yang busuk, saudara. Bisa. Artinya, perkataan kita seperti kontainer, bisa isinya hal-hal yang positif, yang baik, atau hal yang negatif. Itu dua aja. Misalnya perkataan kita, perkataan yang baik. Misalnya apa? Misalnya perkataan mengenai iman, ya, mengenai kesembuhan, mengenai kesehatan, mengenai keberhasilan, mengenai berkat Tuhan, mengenai berkat keuangan atau berkat finansial, atau berkat mengenai pekerjaan. Nah, itu yang perlu kita ucapkan. Tapi sebaliknya, ada hal-hal yang apa? Yang menakutkan, yang mengkhawatirkan. Nah, kita ngapain terus-menerus melihatin berita mengenai COVID, ya kan? Karena itu bukannya menimbulkan suatu hal yang baik, bukannya menimbulkan iman, tapi menimbulkan sebaliknya, yaitu yang namanya ketakutan dan kekhawatiran. Jadi takut mati lah, takut sakit lah, takut nggak ada pekerjaan, takut nggak punya uang cukup, takut gagal, dan sebagainya. Itu perkataan itu seperti kontainer. Jadi ya kita memilih untuk apa yang akan kita bawa di dalam kontainer itu. Kita perlu sekali belajar untuk menabur benih yang baik ya untuk hidup kita, untuk keluarga kita, untuk anak-anak, mantu kita, cucu kita semuanya. Nah, satu-satunya benih yang baik itu yang kita tahu adalah apa? Firman Kristus, perkataan Kristus. Karena perkataan Kristus itu yang memberikan kepada kita kekuatan, memberikan kepada kita iman, memberikan kepada saudara dan saya itu kuasa. Iya, dia berikan kepada kita kuasa. Nah, terus pada waktu kita
merenungkan firman, dan memperkatakan firman, saudara dan saya itu seperti sedang mendepositokan firman itu ke dalam hati kita, ke dalam pikiran kita, saudara. Kenapa perlu mendepositokan firman? Sama seperti saudara kan mendepositokan uang tuh di bank. Jadi satu saat kita perlu uang, saudara bisa datang ke bank, saudara pergi ke tellernya, saudara bisa tulis stroke dan minta, tolong keluarkan sama saya uang 5 juta misalnya. Tapi kalau kita nggak pernah mendepositokan uang di dalam account kita, pada waktu saudara perlu, saudara minta 5 juta, dia bilang, waduh maaf nggak bisa Pak, cuma ada uang 1 juta rupiah saldonya. Betul kan? Nah, begitu juga ini. Depositokan apa? Firman Kristus. Kita perlu tiap hari, pagi, siang, malam gitu kita membaca, bukan membaca ya, merenungkan firman Tuhan apa? Supaya firman itu didepositokan dalam roh, dalam hati, dan dalam pikiran kita. Karena itu senjata kita loh. Pada waktu serangan dari iblis itu datang, karena serangannya dia itu datang tanpa dia kasih tahu dulu kan. Tapi kalau kita siap dengan itu, saudara bisa dengan kuat mengalahkan dia. Nah, satu jadi kita katakan saya saksian juga mengenai hal ini. Jadi saya punya anak yang paling kecil itu perempuan, persis namanya sama namanya anaknya Pak Oga, namanya Novi. Waktu dia masih kecil, waktu masih remaja, yaitu belajar berenang di kolam renang di salah satu kota Bandung di sini. Waktu itu saya sedang ke Jakarta dan ditemani oleh istri saya. Kemudian setelah berenang selesai, kemudian dia pergi ke tempat bilas, mau membersihkan diri, tapi sayang sekali itu lantainya rupanya penuh dengan air sabun, saudara, orang lain. Nah, waktu dia jalan, kepleset, saudara. Mukanya duluan yang kena lantai, saudara. Duas. Wah, darah mengalir keluar dari banyak itu. Dan istri saya langsung bereskan dan kemudian dibawa ke dokter gigi, saudara. Karena dia takut ini ada giginya yang patah. Sampai ke dokter gigi, diperiksa, dan dokter gigi mengatakan, betul, ada satu gigi yang patah, saudara. Tapi belum copot ya, masih nempel retak gitu. Nah, dokter gigi ini cuma memberikan obat untuk memberhentikan pendarahan. Dan dia mengatakan jangan makan makanan yang keras, biar itu makanannya lembut dan diberikan dari tengah-tengah mulut. Seperti itu. Nanti minggu depan datang lagi ke sini. Waktu saya pulang dari Jakarta, diberitahu oleh istri saya, itu anakmu kejadiannya seperti itu. Saya itu langsung teringat firman Tuhan. Nah ini, pentingnya kita tiap hari merenungkan itu seperti mendepositokan firman. Pada saat itu diperlukan, itu keluar. Dan saya mengatakan begini, saya bilang, oh, bagi Tuhan nggak ada yang mustahil, saya bilang begitu. Saya bilang sama istri saya, coba saya minta minyak. Untuk apa? Saya ingin mengurapi anak saya. Saudara bisa baca di Yakobus 5, kalau ada orang sakit, ya kan, oleskan minyak, dan doa yang timbul dari iman itu akan menyembuhkan orang sakit. Nah, pelan-pelan karena itu sudah jam kira-kira 1:30 malam, saya bertelut, anak saya sudah tidur, kemudian saya buka pelan-pelan mulutnya ini, di gigi yang dikatakan patah itu saya urapin, saudara. Dan saya sederhana saja mengatakan begini, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, gigi ini tersambung kembali dan jadi kuat. Sudah, begitu aja. Terima kasih Tuhan, amin. Sudah. Seminggu kemudian dibawa ke dokter. Dokternya itu kaget loh. Dia bilang, loh, kok gigi ini seperti yang jadi kuat ya? Kenapa ya? Tapi dia bilang, jangan makan yang keras dulu. Enggak, saya bilang makan yang lembut dari tengah. Nanti kira-kira 1 atau 2 minggu kemudian, bawa lagi ke sini.
Nah, waktu itu dibawa lagi yang kedua kalinya, dicek di X-ray dan sebagainya. Dia bilang, aneh ya, dia ini gigi jadi kuat sekali, normal. Mau makan ayam goreng juga boleh. Lihat, saudara. Bukan saya yang bikin. Dia, Yesus, saudara ya. Kenapa? Biasakan diri saudara untuk tiap saat itu kita merenungkan firman-Nya dan memperkatakan dari mulut kita. Jadi pada waktu itu diperlukan, ya, seperti saudara kalau lihat film Ip Man, suka lihat itu enggak? Kenapa mereka bisa dengan otomatis dipukul langsung mengelak, nangis dan sebagainya? Karena itu sudah terlatih terus. Nah, kita juga sama, saudara. Kita bukan berlatih kungfu, tapi kita berlatih ya untuk merenungkan firman dan memperkatakan firman itu setiap hari. Ya. Nah, sebenarnya saya mau mengingatkan kita semua, Bapa kita Yahweh di dalam Kristus itu sudah menganugerahi kita semua segala sesuatu yang begitu hebat, begitu baik buat kita. Sudah. Karena sejak Tuhan Yesus Kristus mati di kayu salib dan dia menyerahkan nyawanya, dia mengatakan apa? It is finished. Sudah selesai. Tugasnya di dunia sudah selesai. Dia sudah memperlengkapi kita dengan selengkap-lengkapnya, dengan sehebatnya, dan sangat baik, luar biasa. Contoh ya, di Efesus 1 ayat 3 sudah bisa baca. Dikatakan, Bapa kita sudah memberikan segala berkat rohani di dalam sorga, di dalam Kristus untuk kita. Segala loh, bukan cuma 1-2, segala berkat rohani. Saudara tahu berkat rohani? Semua yang terjadi di alam ini, fisik ini, terjadinya di alam roh atau spiritual realm. Jadi semua berkat rohani sudah diberikan kepada kita loh, saudara dan saya, tidak terkecuali. Ya, apalagi misalnya Tuhan Yesus di kayu salib ngapain? Dia sudah menebus kita dari dosa, apalagi dia memikul semua kutuk hukum Taurat buat saudara dan saya. Saudara tahu kutuk hukum Taurat, saudara baca di Ulangan 28, mulai ayat 15 sampai terakhir. Itu panjang mengenai kutuk. Nah, Tuhan Yesus sudah melepaskan saudara dan saya dari kutuk hukum Taurat. Isinya apa kutuk hukum Taurat? Saya sederhana aja lah. Satu, kutuk kemiskinan, kutuk kegagalan, ada di situ. Apalagi kutuk nenek moyang, ya. Zaman dulu kalau orang tua kita misalnya opa kita lah bersalah, berdosa, berbuat jahat, itu kutuknya turun ke keturunannya keempat loh. Terus nanti anaknya bersalah lagi, terus berdosa, terus keempat turun temurun. Tapi sejak kita percaya kepada Tuhan Yesus, itu kutuk hukum Taurat telah dipatahkan untuk saudara dan saya. Jadi apa? Kutuk nenek moyang selesai. Kutuk sakit penyakit, kutuk kemiskinan, kegagalan, kutuk segala macam nanti sudah baca di situ. Sudah diselesaikan Tuhan. Jadi kita bebas dari kutuk hukum Taurat, malahan diberikan yang namanya berkat Abraham. Saudara baca di Galatia 3, 13 dan 14. Jelas sekali. Jadi kita menerima berkat Abraham, kenapa? Karena kerjaan Tuhan Yesus di kayu salib, saudara. Nah, berkat Abraham, saudara tahu, saudara baca nanti di Kejadian 12. Ya, di situ dikatakan, aku akan membuat kamu bangsa yang besar. Aku akan memberkati kamu, aku akan membuat namamu masyhur, dan kamu akan menjadi berkat. Waduh, apa nggak hebat itu, saudara? Nah, kita kadang-kadang kita nggak tahu loh. Kalau saudara nggak baca Alkitab dengan rajin, ya, saudara nggak dapat ini, saudara. Tapi saya kasih tahu malam hari ini, supaya saudara juga mulai semangat untuk, ayo, selidiki itu firman Tuhan. Karena itu kekayaan kita. Dan itu adalah senjata kita, saudara. Apalagi, dikatakan apa? Saudara dan saya sudah menerima yang namanya keselamatan dan hidup yang kekal. Sudah, bukan nanti. Sudah. Ya kan? Dikatakan apa lagi? Itu kalau saudara mau cek di Yohanes 10 ayat 28 jelas sekali. Nah, apalagi? Tuhan sudah memberikan kepada kita semuanya. Kesembuhan sudah, kesehatan iya, berkat
jasmani, berkat keuangan dia, semuanya sudah. Apalagi saudara dan saya sudah menjadi ciptaan yang baru dalam Kristus. Bukan kita berdoa dulu, puasa, bukan. Itu sudah selesai semuanya. Ya, jadi kita jadi ciptaan yang baru, dan apalagi saudara dan saya itu menjadi satu dengan Kristus. Galatia 2 ayat 20 mengatakan, bukan kita lagi yang hidup, tapi Kristus yang hidup di dalam diri kita. Ini Amin. penting sekali. Amin, saudara. Kita ini jadi Amin. satu dengan Kristus. Saudara kemana-mana pergi, saudara bawa hadirat Kristus itu. Saudara nggak perlu doa dulu, Tuhan jadikan saya supaya saya jadi satu dengan enggak. Itu sudah diberikan, sudah terjadi buat saudara dan saya. Amin. Amin. Baca di Galatia 2:20. Ya. Nah, itu semuanya sudah diberikan kepada kita. Apalagi kalau saudara perlu sesuatu, Bapak kita berjanji, Filipi 4 ayat 19. Allahku akan mencukupi, memenuhi segala keperluan kita menurut kekayaan dan kemuliaan dalam Tuhan Yesus Kristus. Saudara mau tahu kekayaan Bapak kita? Seluruh alam semesta ini milik dia. Uang triliun nggak ada artinya buat dia. Nah, saudara dan saya ini anak-anaknya loh. Tidak mungkin dia membiarkan kita anak-anaknya kekurangan. Apalagi gagal. Tadi sudah dikatakan, kita sudah dilepaskan dari kutuk kegagalan. Ya. Nah, sekarang kalau sudah tahu ini bahwa betapa pentingnya yang namanya perkataan dan bagaimana kita harus berkata-kata. Oleh sebab itu, mari kita belajar untuk mengambil yaitu perkataan Tuhan yang namanya firman Kristus itu, ya, untuk kita simpan dalam hati, simpan dalam pikiran kita, dan mulai perkatakan dalam mulut kita. Nah, saudara bisa baca di Yosua 1, ayat yang ke-8. Ini saya akan bacakan ya. Yosua 1, ayat 8. Bilang begini, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini. Jangan lupa memperkatakan kitab Taurat ini. Tetapi renungkan itu siang dan malam loh. Mau nggak nih, saudara saya merenungkan itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan yang tertulis di dalamnya, sebab hasilnya ini loh, sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Ini bukan saya yang ngomong loh, Tuhan yang ngomong. Kalau saudara mau berhasil, saudara mau beruntung, mau nggak saudara itu ambil waktu untuk memperkatakan firman Tuhan siang dan malam dan merenungkan siang dan malam seperti itu. Mau saudara? Ya, karena hasilnya membuat kita ini jadi berhasil dan beruntung. Kalau bahasa Inggrisnya itu kita akan menerima good success, sukses yang baik. Itu. Nah, aplikasinya sekarang. Tadi kita bersyukur ya, saudara dan saya itu kan diberikan Roh Kudus tinggal di dalam diri kita, yaitu yang bisa mengajari kita segala sesuatu. Roh Kudus itu bisa ngajar saudara dan saya segala sesuatu, ya, bisa ngajar berdagang, bisnis, bisa mengajari kita untuk melayani dan sebagainya. Nah, saudara tahu yang namanya Joel Osteen nggak? Ada yang tahu Joel Osteen? Ya, dia pembicara yang anak muda dan hebat, dipakai Tuhan luar biasa, dia Amerika. Saya pernah punya bukunya, itu kalau nggak salah judulnya Your Best Life Now. Nah, di dalam buku itu saya diberkati satu kesaksian dari ibunya Joel Osteen, namanya Dodie Osteen. Satu hari Dodie Osteen ini, dia merasa nggak enak badan, pergi ke dokter. Dan dokter mendapati bahwa, waduh, ternyata di dalam diri Dodie Osteen ini sudah kejangkitan kanker, ya, kanker stadium terakhir. Jadi dokter mengatakan ini ke anaknya, dikatakan ini ibu kamu ini hidupnya tinggal mingguan loh, minggu, saudara, bukan bulan. Tapi saya bersyukur ini yang namanya Dodie Osteen, orang yang percaya, saudara. Dia bilang saya mau pulang ke rumah, diizinkan oleh dokter, dia pulang ke rumah.
lalu dia ambil Alkitab, dia ambil kertas, dia ambil pulpen, dia tulis semua janji Tuhan mengenai kesembuhan, saudara. Ya, banyak anak-anak Tuhan nggak begitu, saudara. Waduh, udah ketakutan, panik, datang ke dokter, dokter ngomong ini, ya udahlah, dibelek-belek, dipotong-potong perutnya dan sebagainya juga masa bodoh. Enggak, saudara. Saudara dan saya itu milik Kristus, loh. Tubuh kita adalah bait Roh Kudus. Dodi Austin ini, dia tulis semua janji Tuhan mengenai kesembuhan. Saudara bisa ambil dari Alkitab. Misalnya, Matius 8 ayat 17. Itu menulis yang sama seperti di Yesaya 53, 1-5, sudah bisa baca. Bahwa Tuhan Yesus mati di kayu salib, yaitu untuk memikul semua kelemahan kita. Kelemahan saudara dan saya. Kelemahan apa? Misalnya, orang tua kita punya riwayat kanker atau diabetes, ya, atau hipertensi, apa aja lah sebut. Lalu saudara pikir, waduh, saya ini pasti jangan-jangan hipertensi juga, saya jangan-jangan diabetes juga. Saya katakan tidak, karena sejak saudara percaya kepada Tuhan Yesus, itu semuanya sudah dipatahkan oleh Tuhan. Saudara diberikan kehidupan yang baru, makanya dikatakan kita ini ciptaan yang baru dalam Kristus. Amin. Roh kita, jiwa kita, pikiran kita, tubuh kita jadi baru, saudara. Amin. Amin, saudara. Nah, sebab itu, seperti Dodi Austin ini, dia terus dari pagi sampai malam, ya, apa yang dia tulis mengenai kesembuhan itu, bukan cuma dipikirin, tapi diperkatakan. Nah, ini pentingnya memperkatakan. Ya, perkatakan terus. Saya sama. Saya belajar. Pada waktu saya merasakan, aduh, badan nggak enak ya, pikiran mulai masuk nih. Nih, setan ngomong, sakit kamu nih, kayaknya flu loh. Saya bilang, itu kalau saudara mengalami begitu, segera ngomong begini, tidak, saya tidak flu. Kenapa? Karena Tuhan Yesus sudah mati buat saya, dia sudah pikul semua kelemahan dan sakit penyakit saya di kayu salib, dan saudara sambung dengan 1 Petrus 2 ayat 24 yang mengatakan, oleh bilur-bilurnya aku telah sembuh. Bukan moga-moga, bukan nanti loh, telah sembuh. Saudara mau seperti itu? Nah, pada waktu kita seperti itu, saudara, ya, tidak segera mungkin detik itu kita sembuh, tapi kalau kita terus berjalan seperti itu, nanti lihat, kesembuhan pasti terjadi. Saudara. Ini saya udah ngalamin, bolak-balik. Seperti itu, saudara. Nah, Dodi Austin, waktu dia melakukan terus memperkatakan firman Tuhan dari pagi sampai malam, sampai anaknya Joel Austin tuh anak yang kecil ya, dia punya kakak, saya lupa namanya Paul kalau nggak salah, dia seorang dokter, dan dia mengatakan tuh ini mami kita ini kayak tape recorder, katanya. Dari pagi sampai malam ngomong terus mengenai firman. Saudara tahu, 1 minggu berlalu, 2 minggu berlalu, sebulan berlalu, 3 bulan berlalu, nggak mati nih, saudara. 5 bulan, setahun berlalu, 5 tahun berlalu, dan pada waktu buku itu ditulis berapa tahun yang lalu, sudah 20 tahun. Dan maminya Joel Austin ini sangat sehat dan kuat sampai hari ini. Saudara. Luar biasa nggak? Kenapa? Ini loh, mulut kita ini, senjata yang Tuhan berikan. Jangan ngomong negatif, tapi ngomong firman. Untuk bisnis saudara bisa katakan, saya orang yang diberkati Tuhan. Apa yang saya lakukan pasti berhasil. Seperti itu, saudara. Karena itu janji Tuhan. Saudara bisa ambil dari, misalnya Mazmur 1 ayat 1, 2, 3. Dikatakan apa? Diberkati orang yang tidak hidup menurut nasihat orang yang tidak percaya, tidak berdiri di jalan orang berdosa, tidak duduk di kumpulan pencemooh, tapi yang kesukaannya adalah firman Tuhan, yang merenungkan itu siang dan malam, dia akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang berbuah terus pada musimnya, daunnya tidak pernah layu, apa yang diperbuat berhasil. Sudah, contoh begitu banyak. Mari kita sama-sama pakai waktu yang ada, pakai mulut kita untuk memperkatakan firman Tuhan. Seperti Paulus bilang, aku percaya, oleh sebab itu aku berkata-kata. Ya, nah itu salah satu saksian Dodi Austin. Jadi, mari kita sama-sama. Kita masih punya kesempatan,
kita pakai firman Tuhan bukan cuma untuk direnungkan saja, tapi kita perkatakan. Lebih lagi pada waktu kita melakukannya. Waduh, itu pasti mujizat, pasti terjadi, kuasa Tuhan pasti bekerja dalam hidup saudara dan saya. Seperti itu. Nah, saya ingin ini juga ya, menceritakan mengenai anak saya tadi, Novi. Kebetulan tahun berapa? 2003 kalau nggak salah, itu dia itu pergi sekolah ke Canberra. Nah, pada satu saat, dia telepon saya, dia bilang, "Pak, aku ini perlu dibayar loh untuk biaya kuliah dan sebagainya, waktunya kira-kira cuman 1 atau 2 bulan. Lalu, berapa banyak saya tanya? Ya, waktu itu kira-kira 5.000 Aussie dollar. Jadi 50 juta rupiah. Mungkin buat Pak Abraham Lin, buat Pak Yance, buat Pak Anton uang segitu mungkin kecil aja. Tapi waktu itu saya bilang sama istri saya, karena dia kan menteri keuangan saya tuh. Saya tanya, "Mah, gimana itu? Minta dikirimin uang segitu?" "Waduh, uang ada, tapi nggak segitu ya." Wah, gimana nih waktunya kan udah mepet begitu ya. Apa yang saudara harus buat? Datang kepada Tuhan. Karena apa? Allahku akan mencukupi segala keperluan kita menurut kekayaan dan kemuliaan dalam Tuhan Yesus Kristus. Saudara jangan panik kalau begitu. Lalu saya datang kepada Tuhan, saya berdoa, "Tuhan, saya percaya janjimu, oleh sebab itu saya minta. Saya minta, Tuhan tolong kirimin saya, karena anakmu ini juga perlu dalam waktu yang relatif singkat. Mau cari dari mana saya nih?" Nah, saya carinya ke dia. Itu aneh sekali, saudara. Setelah selesai, saya bilang, "Amin, saya percaya. Terima kasih, Tuhan." Jadi, seperti tadi Roma 4:17 ya, kita harus belajar seperti Tuhan. God calls those things which do not exist as though they did. Memperkatakan yang belum eksis, tapi seperti seolah-olah sudah ada. Jadi pada waktu kita berdoa, Markus 11 ayat 24 mengatakan apa? Percayalah kamu sudah terima, maka kamu akan menerimanya. Seperti itu. Dan saya bersyukur sama Tuhan, terima kasih untuk apa yang kau berikan kepada saya untuk yang saya perlukan, yaitu uang 50 juta. Nah, setelah berapa hari saya rileks aja begitu. Berapa hari itu ada seorang teman datang ke sini. Datang ke rumah, terus dia bilang gini, "Pak Des, ini ada orang mau jual tanah." Saya kan bukan maklar tanah, dia bawa kertas gitu. Ada orang mau jual tanah. Berapa besar? Ya lumayan besar lah, berapa ribu meter persegi gitu. Bisa lihat nggak? Saya bilang, tempatnya di mana? Nah, dia tunjukkan di Jalan Setiabudi di Bandung, yaitu kebetulan jalan yang bagus lah. Oke, kita pergi yuk. Saya lihat, waduh, posisinya strategis ya, bagus ya. Buat apa ya, saya bilang gitu. Teman saya bilang, ya apartemen bisa, hotel bisa. Oke lah, tapi itu gundukan sampah, saudara, seperti gunung ya, sampah semua. Akhirnya oke lah, saya pulang. Nah, pulang saya berdoa lagi. Tuhan, ini kok ada orang mau jual tanah ya? Saya bilang, Tuhan tunjukkan ini, kepada siapa saya akan bawa tanah ini, surat ini. Nah, oh nggak apa-apa, Pak Abraham. Nah, akhirnya ditunjukkan Tuhan kepada salah seorang di sini, kebetulan dia pemilik salah satu mall di Bandung lah. Nah, saya datang ke sekretarisnya, saya bilang saya mau ketemu sama si bapak ini. Akhirnya saya dikasih masuk, setelah itu dia tanya, ada apa Pak? Ini loh, ada orang mau jual tanah, siapa tahu Bapak ini perlu. So, lihat, di mana itu? Saya bilang di Jalan Setiabudi. Bisa lihat enggak? Oh bisa, saya antar yuk. Diantar sama saya, dia lihat kanan, kiri, ke sana, kemari. Setelah pulang, dia bilang gini, ini mau dilepas berapa ya? Kaget juga saya tanya. Waduh,
Saya bilang, saya nggak ngerti, nanti saya suruh teman saya dah yang menghadap. Akhirnya saya bilang teman saya, tolong hadap ke dia deh. Teman saya datang ke dia. Nah, singkat cerita, rupanya akhirnya deal, saudara. Dan terjadi transaksi ya. Nah, kira-kira 10 hari kemudian dari saat itu, teman saya ini datang ke rumah saya. Dia bawa satu envelope, saudara. Dia bilang begini, Pandas, terus terang ini transaksinya jadi. Jadi ini maaf, ini uangnya nggak banyak ya, tolong diterima ini. Oh, saya tahu ini pasti isinya giro ini. Ya, ya udah saya terima kasih gitu. Saya nggak mikir apa-apa, saudara. Dia pulang, baru saya buka. Waktu saya buka, saudara tahu, itu giro persis 50 juta rupiah, saudara. Luar biasa nggak? Langsung saya kirim ke Australia, ke Canberra, untuk anak saya. Tuhan itu dahsyat, saudara. Dia tidak pernah terlambat dalam menolong kita. Mungkin kelihatannya lambat, tapi nggak pernah terlambat. Tapi jangan lupa, ini perkataan mulut kita ya. Tetap kita mengucapkan perkataan yang Tuhan mau. Misalnya kita bersyukur, suruh bersyukur sama Tuhan, meskipun keadaannya sangat berbeda ya. Rasanya tidak ada alasan untuk bersyukur, tapi ayo kita taat sama Tuhan. Saya bersyukur pada Tuhan untuk kebaikannya. Seperti itu, saudara. Nah, ini dalam masa COVID ini juga heran saya. Sebelum COVID tuh, terus terang saya belum ada kerjaan. Jadi saya berdoa, Tuhan, tolong kirimin saya lah pekerjaan. Saya malah bilang begini, saya minta tiga pekerjaan di kota Bandung ini. Setelah itu saya bilang terima kasih Tuhan. Karena Tuhan ngajarin gitu kan, apa yang kamu doakan percayalah kamu sudah terima dan kamu akan mendapatkannya. Markus 11 ayat 24. Jadi saya bilang terima kasih Tuhan. Udah, saya nggak pikir apa-apa, saudara. Satu hari saya pergi ke satu supermarket di daerah utara Bandung. Nah, sama istri saya. Istri saya ketemu sama satu istri seorang pendeta, dan dia tinggal di Australia. Dia bilang sama istri saya, Bu, saya ini mau jual aset saya nih. Ada bangunan sekolah dan sebagainya. Aduh, ya bolehlah, siapa tahu ada yang mau cari ya. Tiba-tiba ada teman saya lewat gitu. Dipanggil sama istri saya. Sini sebentar. Ini loh, si ibu ini mau jual sesuatu, siapa tahu kamu bisa menjualkannya. Tapi ternyata bukan itu. Karena teman saya bilang begini, loh, Pandas, saya mau nanya, Pandas ini masih bekerja sebagai arsitek apa sudah full timer jadi hamba Tuhan? Saya pikir gitu. Enggak, saya masih sebagai seorang arsitek, saya bilang gitu. Jadi singkat cerita dia datang ke rumah saya. Nah, dia memberikan kepada saya pekerjaan. Pertama 1, kemudian jadi 2, jadi 3, saudara. Persis seperti yang saya minta kepada Tuhan. Aneh nggak, saudara? Tuhan kita itu ajaib. Nah, oleh sebab itu tadi saya bicara sama Pak Anton, saya justru di masa COVID ini saya diberkati Tuhan. Seperti itu ya. Jadi tidak ada alasan lah untuk kondisi situasi di sekeliling kita enggak. Karena saudara dan saya itu anak-anaknya, saudara. Kita punya Bapak yang begitu hebat dan dahsyat. Ya. Tapi sekali lagi, jaga mulut kita, jangan ngomongnya negatif, saudara. Nah, saya sampai heran ya, begini ya. Itu Tuhan bisa supply keuangan kita, saya dan istri saya ini, dengan cara yang ajaib, saudara. Kadang-kadang orang bisa kirimin uang ke saya itu aneh sekali. Tiba-tiba dia kirim. Dia tanya account kami, dan dia bisa kirimin kamu. Dan yang heran sekali, ini kejadian kira-kira berapa bulan lalu ya, pulang ke rumah dari pergi ke mana ya, ke supermarket atau mana. Waktu pulang, saya masukin mobil, lalu istri saya bilang begini, ini kok ada surat apa ya, katanya begitu. Karena dimasukkan di bawah pintu, saudara. Surat apa ya? Tapi waktu istri saya masuk kamar, dibuka, dia kaget loh. Isinya itu uang ratusan ribu, sebanyak
berapa ya? 5 juta, saudara. 5 juta dimasukkan ke envelope, dimasukkan di bawah pintu, dan sampai hari ini saya tidak tahu siapa itu yang mengirimkan uang seperti itu. Saudara. Aneh nggak? Tuhan tuh dahsyat loh, Tuhan ajaib. Kalau kita berani percaya sama dia dan mengandalkan dia saja, dan ini mulut kita terus ya mengucapkan janji Tuhan, itu luar biasa. Dan saya kepingin saudara juga bisa mengalami yang sama seperti saya, saudara. Diberkati dalam segala hal. Nah, sebab itu sekali lagi sebagai kesimpulan ya dikatakan begini, saudara, Tuhan sudah memberikan segala berkat-Nya kepada kita semua. Tapi mungkin ada pikiran bagaimana kita bisa mendapatkan itu untuk dimanifestasikan dalam dunia fisik, ya, yang kelihatan yang kita bisa jamah. Contoh misalnya uang, contoh pekerjaan dan sebagainya. Cuma 3 aja. Yang pertama adalah merenungkan firman. Renungkan firman siang dan malam seperti tadi pemazmur bilang. Seperti Yosua 1 ayat 8 bilang. Renungkan itu. Yang kedua, mungkin saudara mau tidur ya. Sebelum tidur, coba renungkan firman Tuhan. 1, 2, 3 ayat. Tidur saudara akan nyenyak. Mimpi pun bukan mimpi yang nggak karuan, saudara. Satu. Yang kedua, bukan cuma direnungkan saja, memperkatakan firman. Jadi saya belajar dari anak-anak saya masih kecil sampai sekarang sudah berkeluarga, saya punya cucu, udah 4, saudara. Ya, saya selalu mengambil misalnya Mazmur 112, dikatakan, diberkatilah orang yang takut akan Tuhan. Saya ganti begini, aku diberkati karena aku takut akan Tuhan. Anak cucuku akan perkasa di bumi ini. Memang isinya begitu, saudara. Anak cucuku akan perkasa di bumi ini. Harta dan kekayaan ada di dalam rumahku. Memang tulisannya begitu. Harta dan kekayaan ada di dalam rumahnya. Nah, itu buat kita semua. Itu saya ucapkan dengan keras ya. Seperti itu, saudara. Dan itu jadi kenyataan, saudara. Jadi kenyataan. Saudara kalau mau, sederhana sekali. Tuhan tuh nggak pernah bikin kita ini complicated, enggak. Sederhana. Iman itu sederhana, cuman berpegang kepada perkataannya. Saya berapa tahun lalu ya, 4 tahun lalu, saya pergi ke anak saya 2 tuh tinggal di Australia, di Perth, Australia Barat. Saya kan arsitek nih. Waktu saya jalan-jalan, saya bilang, saya berani nih adu desain dengan orang-orang sini. Lalu saya berdoa, Tuhan, bisa nggak ya Engkau memberikan kepada saya pekerjaan desain di Perth, saudara? Udah, lalu saya minta, Tuhan, coba berikan kepada saya satu pekerjaan desain di Perth. Lalu setahun berlalu, Tuhan jawab loh. Satu hari anak saya yang di Perth tuh bilang gini, Pak, tolong datang ke sini ya, aku butuh papa ini. Karena ada orang mau buat desain, ya satu bangunan dari gereja, tapi bukan gereja, bangunan umum bisa dipakai untuk gereja, bisa dipakai untuk multipurpose begitu, dan sebagainya lah. Waduh, saya kaget sekali. Lalu saya tinggal di sana, saya mengerjakan desainnya, dan yang sisanya dikerjakan oleh anak saya, karena anak saya itu interior designer. Dia bukan arsitek, tapi interior. Aneh sekali, sampai akhirnya betul-betul terjadi, itu saya jadi belajar banyak di Australia, bagaimana cara membangun di sana. Seperti itu, saudara. Sampai itu izinnya sampai keluar. Cuman sayangnya ini keadaan begini, jadi belum mulai di erection-nya belum. Seperti itu. Nah, saya mau katakan, saudara, buat saudara dan saya nggak ada yang mustahil loh. Jangan sekali-kali mulut kita bilang, waduh, gua mah nggak bisa lah. Enggak, bisa saudara, karena bukan saudara yang bisa. Yesus di dalam diri saudara akan membuat saudara mampu. Amin, saudara. Nggak ada yang mustahil buat orang percaya. Sekali lagi, renungkan firman, perkatakan firman, dan kerjakan itu. Tuhan memberkati. Puji nama Tuhan.